Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bihadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi biman khususan ila abaihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karrabin syuhada'i was salihin sayyidun lillahi lahum al-fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana udah. Iya kan Allah, iya nasta'in dengan juga masih ana turku sufiyat mutawar khususan ini juga masih asyik wal jamaah sunnah masih khususan Imam Muhammad al-Fatihah sunnah wa usulih wa masih ajma'in sayyidina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulana wa bil Qur'an imama. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian kitab Kifayatul Awam bima yajibu alaihi min ilmil kalam. Yang mana kitab ini merupakan kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Fuduli yang membahas tentang ilmu kalam atau ilmu akidah ataupun ilmu tauhid, yang itu temanya adalah seputar keimanan, keyakinan kita sebagai umat Islam. Sebelumnya kami ucapkan selamat menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan berkah bulan kelahiran beliau ini semakin semangat kita belajar mendekatkan diri kepada Allah dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Formalitas ya, formalitas. Doa tapi ya yang serius. Kita akan lanjutkan di bagian sifat wujud. Kalau teman-teman punya kitab versi syarahnya atau hasyiahnya, ini Tahqiqul Maqam versi cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, bisa dibuka di halaman ke-53. Tepat pada kalimat wa hadzal dalil alladzi sabaqa wa huwa hudutsul alami. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa anwarihi fid dharain amin. Wa hadzal dalil alladzi wa huwa Hudusul alami. Oh, bukan di sini itu. Oh iya, sebelumnya, maaf. Halaman 49 ternyata. Halaman 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wad dalilu ala wujudhi ta'ala hudusul alami. Dalil atau bukti atau yang lebih kerennya argumentasi ala wujudhi ta'ala, atas wujudnya Allah Ta'ala. Yang mana dalil ini maksudnya adalah untuk menegaskan bahwa Allah itu memang betul-betul ada. Sehingga keyakinan kita yang mempercayai bahwa Allah itu ada, itu bukan berdasarkan doktrin agama semata, akan tetapi keyakinan kita bahwa Tuhan itu memang benar-benar ada, itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang mana metodologinya yang dipakai di dalam Islam, dalam konsep teologinya adalah metode rasional. Maka sejak awal kita kalau belajar ilmu kalam itu wajib paham terkait apa itu hukum akal ya. Yakni ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Dan tidak hanya hafal ya, tapi paham. Nah, betul, tidak hanya hafal tapi paham. Sebab kalau hanya sekedar hafal itu sangat gampang ya. Mungkin hanya hitungan menit, 1-2 menit sudah hafal ya. Tapi untuk paham itu butuh latihan, dan latihannya lumayan lama ya. Sehingga sebenarnya nanti di grup kita tuh, grup diskusi tauhid itu mungkin selain ada rutinan setiap minggu ya, setiap minggu kita nambah materi, mungkin di hari-hari sambil menunggu hari H untuk membahas materi inti itu bisa latihan-latihan mungkin hukum akal ya.
Karena itu boleh. penting juga untuk latihan-latihan. Karena kalau hanya mengandalkan seminggu sekali, baru disediakan kasus tentang sifat-sifat Allah ini, itu mungkin agak susah nanti mau mengejar pemahaman yang dimaksud itu. Kita kasih contoh yang biasa-biasa saja, kemudian kita kasih contoh yang ekstrim misalnya. Ya, betul. Mulai dari contoh sehari-hari sampai contoh yang betul-betul tidak pernah kita lihat, misalnya kan. Nah, wa dalilu ala wujudihi ta'ala, dalil bukti bahwa Allah itu memiliki sifat wujud, Allah itu betul-betul ada. Apa sih buktinya? Buktinya di sini adalah hudusul alami, yakni barunya alam. Nah, ini menarik nih, kalimatnya adalah hudusul alam, bukan wujudul alam. Biasanya, sepengalaman saya ketika mengisi materi tentang akidah ini, kita tanya ke orang-orang itu, apa buktinya kalau kalian percaya dengan Tuhan? Diam tuh biasanya. Kalau saya tanya, ini kalian serius Islam ya? Islam katanya. Baru Islam atau dari lahir Islam? Dari lahir Islam. Terus apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Ragu-ragu mereka jawab, akhirnya ada yang menjawab. Dan kebanyakan menjawab adanya alam. Nah, di kitab Kifayatul Awam ini dikatakan bukti bahwa Allah itu atau Tuhan itu memang betul-betul ada adalah hudusul alam. Hudusul alam kita terjemahkan dengan barunya alam. Apa yang dimaksud barunya alam di situ? Maksudnya adalah wujuduhu ba'da adamin. Yakni keberadaan alam itu setelah dia tiada. Jadi kalau kita bayangkan, alam ini awalnya tidak ada, lalu sekarang ada. Nah, satu wujud yang diawali dengan ketiadaan, kemudian sekarang ada, maka itu disebut baru. Istilah Arabnya di sini hudus. Jadi, apapun yang melalui proses ketiadaan sebelumnya, lalu kemudian sekarang ada, maka itu disebut hudus, baru. Wal alamu, alam semesta ini, yang disebut alam itu adalah summa alaman bi anna hadzal alama ay ma siwallahil aliyil alima. Begitu di kitab Al-Kharidatul Bahiyah gitu. Kitab Kharidatul Bahiyah disebutkan begitu. Yang disebut dengan alam adalah ma siwallah, apapun selain Allah. Jadi jangan membatasi alam yang dimaksud di sini adalah bumi ya. Iya, betul. Jadi tidak hanya sekedar bumi itu yang dimaksud. Ataupun kita membayangkan yang dimaksud alam di sini adalah galaksi Bima Sakti misalnya, tidak. Yang dimaksud alam adalah apapun, benda apapun yang hidup ataupun yang mati. Misalnya saya manusia, ini alam. Meja ini alam, buku alam, tablet alam, mikrofon, HP, tripod, buku, semuanya ini adalah alam. Jadi apapun selain Allah itu disebut sebagai alam. Nah, di sini dikatakan wal alamu, alam-alam ini ajromun ialah berupa materi-materi, kadzawati seperti zat, ya zat-zat yang ada ini. Di benda-benda yang kita temui di sekitar kita ini semuanya adalah ajrom, yakni materi-materi. Yang mana materi sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Yang disebut materi itu adalah dalam versi kimia sesuatu yang memiliki massa, ada beratnya dia, ada bobotnya, dan juga menempati ruang. Seperti zat-zat, wa'arodun, dan juga alam itu selain dia terdiri dari materi, juga ada sifatnya. Contohnya seperti kal harokati wassukun wal alwan. Gerak, diam, warna-warni misalnya. Atau kita bisa kasih contoh yang lain seperti bentuknya, beratnya, ukurannya, itu semua adalah sifat-sifatnya. Banyak itu sifatnya. Banyak sekali. Misalnya benda bernama handphone seperti ini ya. Ini termasuk alam, HP ini. Kenapa kok disebut alam? Karena HP adalah ma siwallah, selain Allah. Nah, kita lihat handphone ini karena dia adalah alam, pasti terdiri dari materi dan juga dia terdiri dari sifat-sifat. Dilihat, HP ini dia tersusun dari materi, artinya dia benda fisik, yang mana kita lihat dia juga memiliki sifat. Sifatnya adalah misalnya di sini berwarna hitam, yang di belakang berwarna putih, kemudian bentuknya persegi panjang, kemudian bobotnya kira-kira anggaplah seperempat kilo misalnya, atau 25 on misalnya. Ada beratnya lah, ada beratnya dan seterusnya. Dia juga bisa bergerak, juga bisa diam, kemudian apa lagi? Dan lain-lain. Nah, itu semua adalah sifat-sifatnya. Wa inna makana hudusul alami dalilan ala wujudillahi ta'ala. Nah, ketika dikatakan hudusul alam, alam itu baru, itu semata-mata hanya ingin menjadi dalil tentang wujudnya Allah. Jadi pembahasan kita tentang hudusul alam ini mengarah
kepada satu topik pembahasan yang menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat wujud atau Allah itu ada. Li'anna la yasihu ayyakuna hadisan binafsihi, karena faktanya tidak mungkin alam semesta yang baru ini, artinya dia pernah ada, lalu kok tiba-tiba ada ini. Pernah tiada. Iya, alam ini pernah tiada sebelumnya, lalu sekarang ada. Tidak mungkin dari tiada menjadi ada itu dia bisa memunculkan dirinya sendiri. Tidak mungkin seperti itu. Min ghairi mujidin yujiduhu. Yang mana dengan tanpa membutuhkan pencipta yang akan menciptakannya. Jadi tidak mungkin tuh. Misalnya HP nih. HP sekarang ada. Katakanlah HP ditemukan tahun 2000 misalnya. Di tahun 1999 HP belum ada misalnya. Nah, awalnya HP tidak ada di tahun 1999. Lalu sekarang ada. Nah, maka di tahun 2000 tersebut itu menunjukkan bahwa HP itu baru adanya. Yang dimaksud baru adanya adalah awalnya tidak ada, sekarang ada. Pertanyaannya kok bisa awalnya tidak ada, sekarang menjadi ada? Dari mana tuh asalnya? Apakah HP dia menciptakan dirinya sendiri? Tiba-tiba dia merakit dirinya sendiri, misalnya dari ketiadaan sama sekali? Atau ada sesuatu yang membuatnya, entah itu manusia ataupun mesin misalnya, dan lain-lain. Kira-kira pilihan mana? Ada dua kemungkinan tuh. Yang pertama, HP menciptakan dirinya sendiri. Yang kedua, HP diciptakan oleh penciptanya, sesuatu yang lain. Tentu, kalau HP ini diciptakan oleh dirinya sendiri, tidak mungkin. Bagaimana mungkin HP bisa menciptakan dirinya sendiri, padahal HP pada saat itu belum ada? Tapi ini, biasanya orang-orang itu membayangkan HP menciptakan dirinya sendiri. Dalam arti HP itu nggak ada, kemudian ting ada, begitu maksudnya itu. Simsalabim berarti. Simsalabim itu. Sulapan. Gimana tuh berarti prosesnya? Kan begini. HP menciptakan dirinya sendiri. Perhatikan kalimat itu. HP menciptakan dirinya sendiri. Pertanyaannya, penciptanya siapa berarti? HP. Yang diciptakan HP juga. Oke, berarti HP berstatus pencipta sekaligus yang diciptakan. Kemudian pertanyaan berikutnya, kira-kira pencipta dengan yang diciptakan mana yang lebih dahulu ada? Tentu saja pencipta. Nah, kemudian yang diciptakan adalah HP itu sendiri juga. Maka bagaimana mungkin yang diciptakan adalah HP, tapi penciptanya HP juga? Padahal HP sebagai pencipta itu belum ada. Nah, di situ mulai jelas bahwa HP itu tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. HP, dari situ kita bisa buat satu rumus itu, bahwa untuk menciptakan sesuatu, maka pencipta ini itu harus ada terlebih dahulu. Iya, pencipta itu harus ada terlebih dahulu. Terlepas itu apakah penciptanya diciptakan atau tidak, nanti di sifat berikutnya. Iya. Ini hanya ingin menjelaskan bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Iya. Dikasih tanda petik, ada yang menciptakan. Itu membuktikan adanya Allah. Mana sponsor kita tuh? Oh, ini dia. Itu. Disponsori oleh teh pucuk yang dibeli sendiri. Mari Ustaz, sambil diminum. Nah, tidak mungkin HP itu hadisan binafsihi, menciptakan dirinya sendiri min ghairi mujidin, dengan tanpa pencipta yang lain, yujiduhu, yang bisa menciptakan HP itu. Tidak mungkin begitu. HP tidak mungkin diciptakan oleh dirinya sendiri. Pasti dia membutuhkan pencipta, yang mana penciptanya itu selain HP. Yang pasti penciptanya itu ada dulu gitu. Ada dulu. Nah, kita lanjutkan lagi. Li'annahu qabla wujudihi kana wujuduhu musawiyan li adamihi. Karena lanjut dijelaskan tadi. Karena sebelum HP ini wujud, berarti HP kan belum ada. Sebelum HP ini wujud, kita bayangkan berarti HP itu tidak ada, karena wujuduhu musawiyan di adamihi. HP tadi itu statusnya ada dan tidak adanya itu musawiyan, setara. Yang dimaksud setara di sini adalah sama-sama dimungkinkan. Bayangkan nih, HP belum ada. Pertanyaannya, HP ada atau tidak ada? Tidak ada kan? HP kan belum ada nih sekarang nih. Saya ulangi, ini HP. Sebelum HP ini wujud, sebelum dia diciptakan, HP ini kan tidak ada. Ketika HP ini tidak ada, maka kita akan mendapatkan dua kemungkinan. Kemungkinan gitu ya. Jadi di TikTok enggak, ini serius. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, HP itu
mungkin untuk tercipta. Kemudian kemungkinan kedua, mungkin juga HP itu untuk tidak tercipta. Kalau ukur mungkin itu apa berarti di sini? Kalau ukurnya akal, Akal. atas akal ya. Lagi-lagi karena basic metodologisnya adalah akal atau rasionalitas, maka kita mengembalikan itu kepada akal. Jadi ketika HP ini belum ada, dimungkinkan dua hal. Yang pertama, dia diciptakan. Kemungkinan yang kedua adalah tetap tidak ada. Nah, kedua kemungkinan ini, dua-duanya ini sama-sama setara. Jadi setara. Mungkin tercipta, ya mungkin. Kemudian mungkin tidak tercipta, ya mungkin juga. Awalnya sebelum HP itu tercipta, status ada dan tiadanya ini setara. Terlepas dari perdebatan ya. Berarti tidak bisa dikatakan adanya alam itu lebih memungkinkan daripada ketiadaannya, begitu nggak bisa. Nggak bisa. Pada saat di sini ada redaksi musawiyan ya, setara. Sama. Alam semesta semuanya ini dulu bayangkan belum ada. Sebelum alam ini diciptakan, mungkinkah dia diciptakan? Mungkin. Mungkinkah Tuhan kalau berkehendak tidak menciptakannya? Mungkin juga. Nah itu setara. Kemungkinannya itu setara. Oke. Falamma wajada, ketika alam semesta ini sudah tercipta, wazala adamuhu, hilang dan hilang ketiadaannya, ya. Alam semesta, HP aja lah, gampang ya. HP ini awalnya tidak ada, dan itu antara ada dan tiadanya setara. Kemudian sekarang HP tercipta. Setelah HP ini wujud, maka ketiadaan HP lenyap. Iya. Sudah gugur kan otomatis itu. Kemungkinan ketiadaan HP gugur. Iya. Alimna, disitulah kita mengetahui anna wujudahu, sesungguhnya wujudnya HP ini tarujjuhu ala adamihi. Wujudnya HP lebih unggul jadinya dari ketiadaannya. Iya. Nah, lebih unggulnya yang dimaksud begini Dandi. Tadi kan HP belum ada. Ya kan? Bayangkan, sudah dibayangkan? HP belum ada. Pertanyaannya, apakah HP diciptakan itu mungkin sebelum HP itu ada? Apakah HP untuk tetap tiada itu mungkin? Mana yang lebih mungkin? Sama-sama mungkin keduanya atau salah satunya yang lebih mungkin kan? Sama-sama mungkin. Itu yang disebut dengan musawiyan. Nah, sama-sama mungkin nih dua kemungkinan tadi ini. Kemudian faktanya sekarang HP sudah muncul. Nah, HP sudah wujud nih. Setelah wujud ini kira-kira mana yang lebih diunggulkan? Bukan begini katanya, bukan. Oh, boleh juga. Setelah HP ini sudah wujud, pertanyaannya manakah yang diunggulkan? Adanya HP atau tiadanya HP? Adanya HP. Lumayan lah. Oke, di situ kita tahu bahwa wujudnya HP itu tarjuh istilahnya di sini. Dia menjadi lebih unggul daripada ketiadaannya. Wa qad kana hadzal wujud musawiyan lil adami. Maka wujudnya HP padahal kita tahu bahwa wujudnya HP sebelumnya itu dia setara dengan ketiadaan HP sebelum HP itu diciptakan. Dan fala yasihu ayyakuna tarajjuh, diulang lagi ini. Fala yasihu ayyakuna tarajjuha 'alal adami binafsihi, dan tidak mungkin HP itu dia tercipta oleh dirinya sendiri. Fata'ayyana anna lahu murajjihan, maka jelaslah bahwa HP yang awalnya tidak ada kemudian sekarang menjadi ada, pasti ada murajjih. Ada yang membuat wujudnya itu menjadi lebih unggul daripada ketiadaan, yang mana murajjihnya atau yang membuat dia wujud bukan HP itu sendiri. Nah, tapi pasti sesuatu yang lain. Wa huwa alladzi aujadahu, yakni dia adalah zat yang menciptakan alam semesta ini. Li'anna tarajjuha ahadal amrayn al-mutasawiyain min ghairi murajjihin muhalun. Karena dari ini kaidah juga nih. Li'anna tarajjuha ahadil amraynil mutasawiyaini min ghairi murajjihin muhalun. Karena dua hal yang sama-sama dimungkinkan kemudian menjadi unggul salah satunya, mustahil dia bisa menjadi lebih unggul tanpa membutuhkan murajjih, tanpa membutuhkan sesuatu yang mengunggulkan ini. Mustahil yang seperti itu. HP awalnya belum ada.
dari ketiadaan HP tersebut dimungkinkan untuk tercipta, dimungkinkan juga tidak tercipta. Sama nih awalnya. Iya. Lalu ternyata HP tercipta, berarti keberadaannya lebih unggul daripada ketiadaannya. Nah, unggulnya adanya HP ini itu mustahil karena diri HP sendiri, tapi pasti yang mengunggulkan wujudnya HP sehingga dia ada sekarang ini adalah sesuatu yang lain. Mustahil kalau HP itu sendiri yang melakukannya. Tapi kok bisa ya ada orang-orang yang dengan argumentasi serasional ini itu menolak keberadaan Tuhan dengan bukti yang sedemikian nyata. Bahkan kita sendiri ini kan bukti ini kan. Kita sendiri ini kan termasuk alam itu. Iya, betul. Kok bisa ada orang mungkin yang dari menolak awal, gitu? dari metodologinya yang salah itu. Oh iya. Kan dari awal misalnya ya, orang-orang ateis dia kan sejak awal metodologi yang digunakan itu kan sains. Iya. Sains itu sifatnya positivistik. Aduh, kok jadi kesana bahasanya ya? Empiris, pengalaman yang terindra, yang tampak. Ya, orang-orang ateis itu biasanya metodologinya adalah sesuai dengan sains. Yang mana sifatnya sains itu harus bersifat istilahnya adalah positivistik. Yang dimaksud positivistik itu harus nampak, harus terukur, harus jelas, bisa kita saksikan bersama, begitu kan? Iya. Nah, metodologi itu sudah cacat sejak awal kalau digunakan untuk membuktikan Tuhan. Karena Tuhan sendiri di dunia ini bukanlah sesuatu yang bisa terlihat oleh mata. Maka mau sampai kiamat lebih 2 minggu, dia nyari argumennya, udah kiamat nih, masih nyari 2 minggu kemudian, pasti tidak akan nemu. Pasti tidak akan menemukan Tuhan. Karena sejak awal, dia seolah-olah membayangkan Tuhan itu harus fisik. Betul. Makanya dilihat gitu ya? Iya. Dia dari awal orang-orang ateis itu membayangkan Tuhan itu seolah-olah fisik, sehingga harus bisa dicari menggunakan alat-alat tertentu, misalnya atau dilihat oleh indera, terdeteksi oleh indera-indera kita. Maka kalau tidak terdeteksi berarti tidak ada. Makanya Gus Abdul Wahab Ahmad itu beliau mengkategorikan orang ateis itu sebenarnya adalah mujassim, antropomorfis. Artinya dia orang-orang ateis itu konsepnya sejak awal dia membawa praduga bahwa Tuhan itu harus fisik yang bisa terukur. Itu sudah salah metodologinya sejak awal. Dan biasanya mereka menggambarkan Tuhan itu selain fisik juga harus berbentuk seperti mereka, seperti manusia. Iya, seperti manusia. Punya Itu agak kepala, punya telinga juga. Dan ada yang menarik dari pernyataan kalau nggak salah Epikuros itu yang dikutip di buku Filsafat Islam karya Kiai Ahmad Taufiq Zuhri itu. Di situ dijelaskan. Oh ya, itu ada. Di situ dijelaskan bahwa kalau misalnya manusia membayangkan Tuhan seperti dirinya, maka niscaya kambing akan membayangkan Tuhannya seperti dirinya. Iya, betul. Itu aneh. Karena begini, lama itu. Iya. Seorang filsuf yang hidup berabad-abad tahun yang lalu sebelum Nabi Muhammad lahir, bahkan sebelum Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa itu lahir, sudah berpikir bahwa mustahil lah ada Tuhan, ada Tuhan yang ada manusia yang kemudian membayangkan membayangkan Tuhan itu sama dengan dirinya. Kalau misalnya begitu dan hewan bisa berpikir, maka masing-masing hewan akan membayangkan Tuhannya itu seperti mereka. Nah, itu dari Epikuros ya. Epikuros. Ya, itu sebenarnya pikiran lama. Ya. Jadi kalau ada orang sekarang yang berpikir bahwa Tuhan itu seolah-olah harus dalam tanda kutip seperti manusia bentuknya, ya harusnya dia tinggal abad ke-6 sebelum Masehi. Dan mungkin akan ditertawakan sama para filsuf Yunani itu. Iya. Apalagi oleh Socrates ya. Iya. Plato dan Aristoteles ya pasti diketawain. Apa kamu itu? Selain itu nih juga, selain menentukan metode, artinya kita mula-mula harus tahu dulu bahwa untuk menentukan keberadaan sesuatu itu tidak harus sesuatu itu terindra. Kenapa? Karena ada banyak hal yang kita amini keberadaannya, tetapi dia tidak terindra. Yang pertama, waktu. Seperti meskipun sebagian kelompok kecil ada yang menolak keberadaan waktu itu nggak ada katanya begitu. Tapi setidaknya kita mengamini bahwa waktu itu ada. Pertanyaannya, apakah waktu itu kemudian memiliki wujud yang terindra? Tentu saja tidak. Yang kita lihat dari jam tangan misalnya atau jam dinding itu semua adalah
alat yang menunjukkan akan keberadaan waktu. Bukan waktu itu sendiri, jam itu. Jadi jam itu waktu itu sesuatu yang tidak terindra, tapi setiap orang akan mengamini keberadaannya. Satu. Kemudian yang kedua banyak itu lapar misalnya. Ilmu itu sesuatu yang diterima keberadaannya, tetapi tidak terindra. Makanya begini, yang lucu itu. Kalau misalnya sejak awal ada orang yang menggunakan metode empiris, sesuatu itu baru ada setelah diindra, dan misalnya menyertakan 1.000 foto, 20.000 foto bahkan, ini Tuhan di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini nggak ada, itu percuma itu. Makanya bukti itu tidak dilihat dari seberapa banyak, tapi seberapa kualitasnya. Seberapa akuratnya, seberapa tepat penggunaan metode yang digunakan. Dalam hal ini, menggunakan metode empiris itu tidak bisa diamini. Sudah cacat metodologis berarti. Sudah cacat itu. Dengan demikian konsekuensinya seharusnya orang-orang yang kemudian getol dengan metode empiris dalam arti menolak yang rasional, sama sekali menolak yang rasional, seharusnya mereka menolak banyak hal. Waktu salah satunya. Itulah pentingnya kajian epistemologi ya, atau kajian filsafat ilmu. Nah, sebenarnya di setiap jurusan, setahu saya di setiap jurusan itu di awal pasti ada terutama yang berkaitan dengan pendidikan gitu ya, ataupun pelajaran-pelajaran yang lain atau jurusan yang lain, itu pasti ada mata kuliah filsafat ilmu. Itu menunjukkan betapa pentingnya metodologi itu. Jangan sampai ketika kita membahas satu objek pengetahuan lalu metodologinya salah. Iya, betul. Kalau metodologinya salah ya mau sampai kiamat nggak mungkin benar. Pasti kacau itu. Oh, sama ini yang kedua juga. Selain menetapkan tadi itu, juga ketika kita ingin membuktikan keberadaan sesuatu itu pasti melalui tanda, pasti. Takutnya di antara rekan-rekan teman-teman sekalian ada yang bertanya, loh, ini kan kita ingin membuktikan keberadaan Allah, tapi dalilnya kenapa kok hudusul alam? Kok alam yang dibawa-bawa? Alam, sesuatu yang terindra begitu. Nah, karena kaidahnya itu atau prinsipnya adalah untuk mengetahui sesuatu itu pasti ada tanda-tandanya. Pasti itu semuanya. Misalnya di depan saya ini ada laptop. Pertanyaannya, kita tahu dari mana kalau di depan saya ada laptop? Oh, karena kita lihat. Misalnya begitu. Karena laptop ini bisa kita lihat. Kalaupun kita melihat langsung laptop yang ada di depan saya ini, tetap ada tanda yang menunjukkan bahwa ini adalah laptop. Apa buktinya kalau ini laptop misalnya? Buktinya adalah misalnya dengan berbagai aksesoris atau aksiden yang ada pada laptop. Ada sifat-sifatnya itu kan. Ada layarnya misalnya begitu. Kemudian ada apa ini? Begitu itulah banyak itu tanda-tandanya. Mereknya, ada keyboardnya dan lain sebagainya. Jadi ada tanda-tandanya. Nah, keberadaan alam atau lebih tepatnya adalah hudusul alam itu menjadi bukti akan keberadaan Allah. Berarti hudusul alam ini menjadi tanda akan keberadaan Allah. Kalau hudusul alam ini bisa kita buktikan, maka keberadaan Allah bisa kita amini. Ya. Nanti juga bisa muncul kira-kira ya pertanyaan dari pemirsa ini. Emangnya kenapa kalau Tuhan itu fisik? Emangnya nggak boleh misalnya begitu? Itu nanti akan kita ulas panjang lebar di sifat berikutnya, tepatnya nanti di mukhalafatul hawadis. Tuhan itu harus berbeda dengan makhluk. Salah satu makhluk misalnya sifatnya adalah dia itu baru, dia itu fisik misalnya. Maka Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk yang berupa fisik. Nah, nanti itu akan kita jelaskan panjang lebar. Karena nanti kalau kita ada orang yang meyakini bahwa Tuhan itu harus berupa fisik, nah itu pasti pemikiran yang salah. Bagaimana buktinya? Dari mana kita tahu bahwa itu salah? Nanti akan kita jelaskan. Pantengin channel ini. Gitu. Ya, NU Khatulistiwa dan channel-channel yang lain yang disiarkan secara paralel ini ya. Matalan, ini ada contoh nih. Zaidun qabla wujudihi yajuzu ayyujada fi sanatin kada wa yajuzu ayyabki ana adamihi fa wujuduhu musawiyan li adamihi. Zaid misalnya nih. Katakanlah nama orang itu namanya Zaid. Zaid ini Budi kalau di buku ya, kalau Indonesia Budi. Ya. Ini Bapak Budi, ini Mama Budi. Kalau di Arab itu nama yang sering digunakan dulu tuh Zaid. Kalau di Indonesia Budi. Kakaknya Budi siapa? Kalau abangnya mungkin Tono ya gitu. Tono.
ketono. Zaid nih, sebelum dia wujud, qabla wujudihi, sebelum dia wujud tercipta, ya juzu ayyu jada fi sanatin kadza. Mungkin saja dia itu diciptakan pada satu tahun tertentu, misalnya, entahlah sebut saja tahun 2000 misalnya, tahun 2000. Ya juzu ayya baqiya ala adamihi, dan dimungkinkan juga pada tahun 2000 dia tetap pada ketiadaannya. Artinya dia tidak tercipta. Keduanya itu sama-sama dimungkinkan. Zaid mungkin untuk lahir di tahun 2000 sehingga dia ada. Mungkin juga di tahun 2000 Zaid itu tetap tidak ada, tetap tidak diciptakan misalnya. Nah, fawujuduhu musawiyan li adamihi. Pada saat itu, ketika Zaid ini tiada, keberadaan Zaid dan ketiadaannya itu setara, sama-sama dimungkinkan. Maksud dari setara, sama-sama dimungkinkan itu mungkin Zaid tercipta di tahun 2000, mungkin juga tidak tercipta di tahun 2000, sama-sama dimungkinkan. Falamma wajada, ketika si Zaid itu telah tercipta, telah wujud dia, wazala adamahu wazada adamuhu, maka kemudian ketiadaannya itu menjadi sirna. Ketika Zaid sudah tercipta, ada nih Zaidnya, maka ketiadaan Zaid hilang, lenyap. Kemungkinan itu lenyap, gugur jadinya. Wazala adamuhu fi zamani alladhi wajada fihi. Maka gugurlah ketiadaan Zaid pada satu zaman di mana dia telah diciptakan pada zaman tersebut. Alimna, nah di situ kita mengetahui anna wujudahu, bahwa keberadaan Zaid sekarang ini yang sudah tercipta itu bimujidin, pasti diciptakan oleh sesuatu yang lain. La min nafsihi, bukan dari dirinya sendiri. Agak aneh kalau kita tanya begini, ada orang tanya saya, Mas, ya Mas, siapa namanya? Adnan misalnya. Mas tinggal di mana? Di Singkawang misalnya, di Pasiran. Oh ini Mas anaknya siapa? Nggak ada. Maksudnya nggak ada. Nggak, Mas anaknya siapa? Enggak, saya tercipta sendiri. Kan lucu juga begitu itu kan. Aduh, nggak mungkin lah seperti itu. Atau dari benda-benda yang lain juga begitu. Misalnya saya pakai baju nih, bajunya bagus misalnya, apa mereknya? Mereknya apa misalnya? Isi. Mereknya Isi. Wah, itu dibuat di mana? Enggak, dia tercipta sendiri di lemari saya misalnya. Ya tentu kalian tidak percaya. Mau kasus apa sajalah. Buku ini kamu beli di mana? Enggak beli, terus gimana? Ya dia ada sendiri, menciptakan diri sendiri di lemari saya, tiba-tiba ada. Enggak mungkin begitu. Itu kita pasti akan merasa konyol dengan contoh-contoh yang seperti itu. Itu menunjukkan tidak mungkin sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri. Kalau sejak awal ini, dan memang demikian adanya ya. Akal itu sama Allah didesain dengan adanya prinsip sebab akibat atau prinsip kausalitas. Ya. Yang sudah ada perangkat lunak di akal itu ya. Ada perangkat lunak di situ itu. Yang kalau misalnya, jangankan ke kita yang sudah dewasa itu, kita tanya misalnya karena kecil saja itu. Saya menduga keras itu. Misalnya dia main apa namanya Lego, katakanlah begitu ya, main Lego. Kemudian kita kemasi itu mainannya sampai nggak ada di kamarnya. Kemudian dia bertanya, itu Legonya mainan saya kemana? Misalnya begitu. Terus kita bilang, dia tiada dengan sendirinya. Belum paham. Nggak akan terima itu. Belum paham juga. Ya anak-anak kecil. Ya kalau ini sih, kalau udah kira-kira masuk SD ya mungkin udah bisa menalar lah ya. Iya. Karena kan sudah tamyiz dia tuh. Tapi kalau kayak Alia itu kan masih setahun setengah, pasti belum paham. Itu nggak ada dengan sendirinya. Jadi nggak mungkin terima itu. Iya. Kayak Yazid lah misalnya, anak yang baru masuk SD misalnya, mainannya kita sembunyikan, terus dia cari mana mainan saya, nggak ada, hilang dengan sendirinya, pasti dia bilang bohong, nah gitu aja. Dia tidak percaya itu. Ya anak kecil aja tidak mungkin percaya. Masa kita tiba-tiba percaya kalau ada akibat yang ada tanpa sebab? Itu luar biasa sekali ya akal kita itu sebenarnya. Pendek kata itu sekarang ini kita sedang membahas itu, pendek kata itu. Setiap ada akibat itu pasti menunjukkan adanya sebab. Alam semesta ini akibat.
Nah, pasti menunjukkan adanya sebab. Nah, sebab inilah yang kemudian kita sebut dengan Allah. Loh, kok bisa Allah? Kok sangat terburu-buru kesannya? Kok tiba-tiba Allah? Bukan misalnya, apa itu kata para saintis itu? Big Bang misalnya. Big Bang itu, tapi nanti kita akan bahas lebih panjang sih di sifat hayat lebih tepatnya. Mau bahas Big Bang ya? Apa ya? Bahaya. Jangan. Maksudnya pemirsa ini kan judulnya kan akidah untuk pemula. Iya, betul. Tapi tetap ini ya, sekarang yang kita amini adalah bahwa kalau ada akibat pasti ada sebab. Sudah, sebab itu kita sebut dengan Allah. Nah, kenapa kok terkesan terburu-buru nanti di pembahasan selanjutnya atau mungkin di pembahasan ilmu kalam yang lebih terperinci itu akan disinggung. Ya. Salah satunya yang dulu kita pernah ngaji itu Al-Khamsun ya. Hasyiah apa sarah itu? Yang Hasyiah sama Syekh Faudah ya, Hasyiah. Beliau sampai membahas Big Bang gitu. Karena beliau memang ulama kontemporer. Iya, ulama kontemporer. Alhamdulillah masih ada ya. Sampai sekarang. Masih muda juga ya. Tapi karena temanya untuk pemula itu kan ya. Jadi sementara tidak kita singgung lah. Kitabnya aja yang dipakai Kifayatul Awam. Cukup untuk orang-orang awam. Pokoknya tahu udah itu aman itu udah. Oke, kita lanjutkan ya. Fahasilud dalil. Ini kesimpulan dalil yang kita bahas tadi itu. Lalu ada orang nanya misalnya, mana dalilnya? Dari tadi cuma akal-akalan aja. Loh, belum tahu. Dalil itu ada setidaknya dua macam. Yang pertama adalah ada yang disebut dalil nakli, yakni dalil yang bersumber dari Quran dan hadis atau sunnah ya. Kemudian yang kedua ada dalil akli, dalil yang bersumber dari akal. Loh, kok akal bisa dijadikan dalil? Padahal kan akal ini apalagi akal manusia, akal ulama ya, itu kan bisa salah. Kan begitu tuh biasanya. Nah, akal ini sudah sejak awal disetting oleh Allah, itu dikasih perangkat lunak. Dari situ kita bisa berpikir. Yang dari berpikir itu kita bisa mengetahui Tuhan. Kita bisa mengetahui syariat ini kira-kira untuk apa kegunaannya untuk kita. Nah, itu sudah disetting seperti itu sebenarnya. Makanya sejak dari awal agama ini memang diperuntukkan kepada orang mukallaf, yakni yang memiliki dua kategori. Yang pertama akil, dia punya akal itu. Kemudian yang kedua baligh, dia dewasa. Dari awal aja syarat kita mau beragama itu harus berakal. Karena kalau tidak pakai akal, gimana kita mau kenal Tuhan? Gimana kita mau paham syariat? Gimana kita mau menyembah Tuhan, beribadah kepadanya? Kan agak susah tuh. Nah, akal-akalnya para ulama itu bukan akal yang sembarangan, bukan semacam akal kamu, cencar ya, bukan kayak akal sebagian orang itu lah. Jadi pemahaman ulama itu berdasarkan ulama sebelumnya, gurunya dari gurunya, sampai nanti kepada para generasi salaf, tabi'in, ke atasnya lagi tabi'in, atasnya lagi sahabat, sampai kepada Rasulullah. Jadi aman tuh. Jadi ilmu itu selain diriwayatkan itu ya, ada diroyahnya juga. Selain diroyah ya riwayah itu. Jadi dua itu sama-sama saling mengisi. Kadang ada yang begitu. Ini fahasilud dalil. Kesimpulan dalil antakula hendaklah engkau mengatakan al-alamu min ajromin wa arodin. Alam semesta ini semuanya apapun selain Allah itu pasti terdiri dari materi-materi dan juga sifat-sifat atau aksiden-aksiden. Yang mana alam tersebut yang terdiri dari materi dan aksiden itu hadisun, dia baru. Baru ini setidaknya kalau dalam bahasa keseharian kita, baru itu bisa jadi bermakna kepemilikan. Misalnya nih, saya punya HP baru. Misalnya. HP baru, ini kayaknya HP second. Iya, maksudnya baru saya punya, gitu kan. Nah, baru dalam pengertian kepemilikan. Ada juga baru yang dimaksud itu ya memang awalnya tidak ada menjadi ada. Contohnya seperti teknologi HP baru ditemukan tahun 2000 misalnya. Di tahun 1999 HP belum ada. Nah, ketika HP sudah tercipta di tahun 2000, kita akan mengatakan ini ada teknologi terbaru. Nah, baru itu maksudnya adalah awalnya tidak ada, sekarang ada. Itu makna intinya. Makna intinya. Makna intinya. Jadi hadis yang diartikan baru di sini itu adalah baru dalam pengertian yang sebelumnya tidak ada, lalu sekarang ada. Ini termasuk kata kunci ini hadis. Iya, termasuk kata kunci atau keywordnya ya. Makanya di terjemah itu kita kasih catatan di bawahnya terkait beberapa istilah kuncinya.
hadisun ay maujudun ba'da adamin. Diulang lagi. Yang dimaksud hadis adalah sesuatu yang ada setelah tiada. Ini beliau perhatian banget ini. Diulang-ulang terus takut enggak paham ya. Ya, Bu. Wa kullu haditsin la budda lahu min muhditsin. Segala sesuatu yang baru awalnya tidak ada kemudian ada, la budda lahu min muhditsin, pasti dia butuh pencipta. Istilahnya di sini muhdits. Yang dimaksud muhdits itu adalah subjek ya, subjek yang membuat sesuatu itu menjadi hadis, sesuatu itu menjadi baru, jadi tercipta. Makanya langsung kita artikan muhdits di situ adalah pencipta. Nah, fayun taju, maka kesimpulannya annal alam la budda lahu min muhditsin. Sudah pasti alam kalau begitu pasti dia membutuhkan pada pencipta. Yang dimaksud membutuhkan itu tidak mungkin dia bisa ada kalau tidak ada penciptanya. Tidak mungkin gitu. Wa hadza alladhi yustafadu bid-dalil al-aqli. Ini merupakan merupakan penjelasan-penjelasan yang diperoleh berdasarkan dalil akli. Nah, dalil akal sumbernya adalah rasionalitas kita. Manusia itu menjadi terbedakan sama sekali dengan hewan-hewan yang lain karena yang lain tidak bisa berpikir. Kita ini bisa berpikir. Karena kita bisa berpikir, maka agama diperuntukkan kepada kita, bukan kepada hewan. Atau ada manusia tapi dia tidak berakal, maka tidak wajib dia melaksanakan perintah-perintah agama atau menjauhi larangan-larangan agama. Sejak awal memang agama ini diperuntukkan untuk orang yang berakal. Maka akal pun juga bisa menjadi dalil. Tapi bukan akal-akal sembarangan, akal yang sudah Akal yang dengan sudah, potensi maksimal. dengan potensi maksimal, dengan kemampuannya sebagaimana seharusnya. Kita juga diajarkan untuk berlatih berpikir yang benar atau gimana melalui ilmu mantik misalnya atau ilmu logika itu, sehingga akal itu sudah tersusun rapi dengan aturan-aturan berpikirnya. Wa amma kaunul muhdisi, sementara nih keberadaan pencipta itu yusamma bilafdil jalalati asyarifati, yang dinamai dengan lafzul jalalah yang mulia. Lafzul jalalah ini dimaksud adalah Allah. Pendekatan ini sebenarnya bilang begini. Wa amma kaunul muhdisi yusamma bilafdil jalalati asyarif, keberadaan pencipta yang dinamai dengan Allah itu. Nah, kan dari tadi kan kita mengatakan alam itu kalau begitu butuh pencipta. Sudah titik sampai di situ kan. Itu untuk orang umum tuh begitu. Nah, untuk orang Islam itu dinamai dengan pencipta itu disebut sebagai namanya adalah Allah. Namanya Allah. Nah, kalau adanya barunya alam itu diperoleh dari dalil akli, betul. Sementara nama penciptanya itu diperoleh dari wabagiyatil asma dan juga nama-nama Allah yang lain. Fahuwa mustafadun minal anbiya, itu diperoleh berdasarkan khobar atau riwayat informasi daripada para nabi alaihim afdhalus salatu wassalam. Fatanabbah lihadhil masalah, maka ingatlah terhadap persoalan ini, topik yang sedang kita bahas ini. Jadi keberadaan pencipta, bahwa alam ini harus ada penciptanya, diperoleh dari dalil akal. Nama penciptanya itu yang kita kenal dengan nama Allah ataupun nama-nama yang lain itu diperoleh berdasarkan informasi dari para nabi alaihi wassalatu wassalam. Beliau ingin mengingatkan di sini ini bahwa untuk membuktikan keberadaan Allah itu pakai dalil akal. Tapi dalam sisi yang lain, misalnya untuk kemudian menetapkan lafzul jalalah tadi itu harus melalui informasi yang disampaikan oleh para nabi. Dalam bahasa yang lain, kita tidak bisa menamai Tuhan itu dengan nama yang sembarangan yang tidak pernah nabi sebut. Misalnya, saya ingat di pembahasan ini. Allah Maha Kaati. Oh iya, ada teman kita yang bukan itu, tapi saya ingat itu juga itu. Ada teman kita mengatakan Allah Maha Kaati. Pertanyaannya apakah Nabi itu orangnya nggak ada nih? Iya, orangnya nggak ada. Ustaz Bayu lagi sibuk. Tapi alhamdulillah beliau meninggalkan mic ini. Iya, alhamdulillah. Suara kita jadi lebih bagus. Mudah-mudahan tidak segera jomblo. Tidak segera jomblo. Oke, tidak segera jomblo. Oke, kita teralihkan. Ingat ke tahafut al-falasifah yang terjemahnya ada di depan ini. Para filsuf itu menyebut Tuhan dengan nama Al-Jauhar.
Dan kemudian itu Iya. dipersoalkan sama Imam Ghazali di sini. Pertanyaannya, pernah nggak Nabi itu menyampaikan nama Al-Jauhar untuk Tuhan? Berarti kan di situ legitimasinya adalah syariat. Iya, buat nama sendiri untuk Allah ya. Allah disebut Al-Jauhar. Nah, makanya nggak boleh itu begitu, murid saya nggak boleh. Oke, lanjut ya. Wa hadzal dalil alladzi sabaqa wa huwa hudusul alam dalilun ala wujudihi ta'ala. Dalil barusan yang telah kita bahas itu, yakni tentang hudusnya alam, barunya alam itu semata-mata untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada. Pencipta itu ada. Titik. Wa ammad dalil ala hudusil alam, sementara bukti bahwa alam itu baru, itu beda lagi topiknya. Kan tadi kan begini. Kita tanya, Tuhan itu ada atau tidak sih? Ada, misalnya. Apa buktinya? Alam itu baru. Nah, sehingga dari barunya alam menunjukkan Tuhan. Pertanyaan berikutnya, apa buktinya kalau alam itu baru? Nah, ini sekarang akan kita bahas nih. Kalau tadi di awal kita menjelaskan, apa buktinya adanya Tuhan? Nah, buktinya adalah barunya alam. Jadi kebaruan alam hanya menunjukkan bahwa Allah itu ada. Sementara pertanyaan lanjutannya, oke, kalau alam ini baru, itu menunjukkan adanya alam. Tapi apa buktinya kalau alam itu baru? Nah, ini akan kita jelaskan. Fa'alam, ketahuilah, annal alam ajramun wa a'radun faqat. Alam itu dia tersusun, terdiri dari materi-materi dan sifat-sifat saja. Ansih, ya, kama taqaddama. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Wal a'rad kal harakati was sukun. Sifat-sifat itu yang ada pada benda-benda di sekitar kita ini, seperti gerak dan diam, itu hadithah, baru. Jadi gerak dan diam itu baru. Gimana tuh penjelasannya? Bidalilin, dengan satu bukti, annaka tusyahiduha, yang mana engkau sudah bisa menyaksikan, sudah bisa lihat sendiri. Mutaghayyiratan, yakni berupa perubahan-perubahannya. Min wujudin ila adamin wa min adamin ila wujudin, dari ada menjadi tiada, dari tiada menjadi ada. Kama taruhu fi harakati Zaidin, sebagaimana engkau melihat saya bergerak-gerak nih misalnya. Ini kan contohnya Zaid di sini. Contohkan aja saya, Adnan. Sebagaimana kalian melihat Adnan ini bergerak-gerak sekarang ini. Fa innaha tanadimu in kana sakinan. Yang mana geraknya saya ini itu menjadi tiada ketika saya diam. Nah, Geraknya tiada. ketika saya diam, geraknya tadi menjadi tiada. Berarti gerak tadi awalnya ada. Jangan contoh saya, nanti saya joget-joget terus. Contoh apa ya? Ada korek. Nah, ini korek. Nah, korek nih. Korek ini kan bergerak. Berarti sekarang ini gerak nih ada. Sekarang korek diam. Ketika korek diam, geraknya yang awalnya ada, sekarang menjadi tiada geraknya. Nah, wasukunuhu yan'adimu in kana mutaharrikan. Dan diamnya korek ini menjadi tiada ketika korek ini bergerak. Nah, kan awalnya yang ada dari korek itu adalah diam. Sekarang diamnya sirna, yang ada adalah gerak. Nah, gitu kira-kira contohnya. Fasukunuhu alladhi ba'da harakatihi wajada ba'da an kana ma'duman bil harakah. Diamnya setelah dia bergerak itu baru diketahui, baru dicipta, baru ada setelah keadaan kana. Setelah ada apa? Kemana ini? Diamnya itu tiada dengan gerak. Jadi diamnya ini diamnya ini kan diam sekarang. Diam ini ada ketika dia bergerak, ketika gerak itu tiada, dan gerak yang seperti ini dia baru ada setelah diamnya itu tiada. Nah, kira-kira begitu. Wa harakatuhu allati ba'da sukunihi wajadat ba'da angkana ma'dumatan bisukunihi. Nah, ini 11 12 ya. Jadi ketika ini bergerak itu menunjukkan diamnya itu tiada. Ketika ini diam, ya diulang-ulang terus. Ketika katakanlah korek ini diam, menunjukkan bahwa geraknya korek tiada. Nah, wal wujud ba'dal adam huwal hadis. Sesuatu yang ada setelah tiada itu jelas baru. Jadi pendek kata begini, sejak awal kan dikatakan begini. Apa buktinya alam itu baru?
bukti bahwa alam ini baru adalah alam itu terdiri dari materi dan sifat-sifatnya. Contoh dari sifat-sifatnya adalah gerak dan diam. Gerak dan diam ini kadang ada, kadang tiada. Dari ada menjadi tiada, dari tiada menjadi ada. Contohnya, sekarang gerak ada, lalu gerak tiada. Yang ada adalah diam. Sekarang diam ada. Sekarang yang gerak yang ada, diamnya tiada. Nah, itu kan ada perubahan tuh. Nah, ada perubahan dari ada menjadi tiada, dari tiada menjadi ada. Nah, wal wujud ba'da adam itu hudus. Yang seperti tadi itu, awalnya ada kemudian tiada, tiada kemudian ada, itu baru. Ciri dari sesuatu yang baru. Fa'alimta, maka dari sini engkau akan tahu annal a'rad hadithah, bahwa sifat yang berada pada korek tadi itu berupa gerak dan diam. Gerak dan diam kan sifat ini. Gerak dan diam yang ada pada korek itu baru. Jadi HP apa? Korek itu memiliki sifat baru. Kenapa demikian? Karena gerak dan diam itu baru. Wal ajramu mulazimatun lil a'rad. Nah, materi itu meniscayakan sifat. Maksudnya begini, yang disebut korek ini kan bendanya. Sementara panjangnya, warnanya, yang tampak, ukurannya, yang tampak oleh indera pada korek ini itu sifat-sifatnya. Sifat itu pasti ada materinya. Materi pasti memiliki sifat. Nah, di sini dikatakan materi itu meniscayakan sifat. Li'annaha la takhlu an harokatin wasukun. Karena materi itu tidak mungkin dia sepi, tidak mungkin dia tidak memiliki atau terlepas dari gerak dan diam. Setiap materi tidak mungkin terlepas dari gerak dan diam. Semua materi pasti memiliki ciri, kalau tidak gerak, dia pasti diam. Kalau tidak diam, dia pasti gerak. Saya ingat ini apa? Judulnya kan Kifayatul Awam. Penjelasannya begini. Dulu berarti standar orang awam itu luar biasa. Boleh jadi. Yang disebut orang awam dulu itu mungkin di zamannya Imam Fudoli itu ya paham begini. Mungkin dulu kan belum banyak makanan yang aneh-aneh ya. Jadi jelas TikTok halalnya ya. Iya. Jelas halalnya. Jadi berpikir begini ini gampang. Kalau sekarang harus diulang-ulang gitu ya. Nah, materi itu dia tidak mungkin terlepas dari gerak dan diam. Karena faktanya coba mau sampai kiamat lebih 2 tahun. Lebih panjang sekarang nih. Saya tantang netizen yang ada di rumah untuk mencari materi yang tidak memiliki salah satu dari 2 sifat tadi itu, gerak atau diam. Boleh. Saya tantang. Pasti ketika menemukan benda-benda, kalau tidak diam, dia pasti bergerak. Iya. Kalau tidak gerak, dia pasti diam. Tidak ada pilihan lain tuh. Saya tantang, kalau ada silahkan hubungi admin. Maka kita akan siap tertawa itu. Iya, kita akan siap tertawa. Mungkin efek obat. Jadi berhalusinasi. Halusinogen jadinya. Wa kullu ma lazamal hadis fahuwa hadis. Segala sesuatu yang meniscayakan pada sesuatu yang baru, maka dia baru. Contoh nih, karena korek punya sifat, sifatnya adalah gerak dan diam. Gerak dan diam itu melekat pada HP. Nah, kalau gerak dan diamnya itu melekat pada HP dan gerak dan diamnya adalah baru, maka pasti HP-nya sebagai materi, dia juga pasti baru. Ai maujudun ba'da adamin. Diulang lagi. Maksudnya ada setelah tiada. Sudah berapa kali nih diulang-ulang. Ai maujudun ba'da adamin. Diulang-ulang terus. Fal ajram haditsatun aidun kal a'rad. Dengan demikian jelas materi itu pasti dia itu baru sebagaimana sifatnya. Karena korek itu punya sifat gerak dan diam. Gerak dan diam itu melekat pada korek ini, maka pasti karena gerak dan diamnya baru, koreknya juga pasti baru. Nah, kira begitu. Semoga dipahami ya. Wa hasilu hadzal dalil, nah, disimpulkan lagi. Ya Allah, Fudoli ini kasihan sekali kayaknya. Perhatian beliau. Iya, dia paling kasihan ya orang-orang awam tidak paham. Diulang lagi, kasih kesimpulan. Nah, 2 kesimpulannya ini. Kesimpulan dalil ini antakulah hendaklah engkau katakan al ajram mulazimatun lil a'rad al haditsah. Materi itu dia meniscayakan
sifat-sifat yang baru. Setiap materi pasti memiliki sifat yang baru. Wa kullu ma lazamal haditha hadisun. Segala sesuatu yang meniscayakan pada sesuatu yang baru, maka dia pasti juga baru. Sesuatu yang dilekati oleh sifat baru, materinya pasti baru juga. Iya, Payan Taju itu. Ada kesimpulan lagi. Kesimpulan lagi. Payan Taju. Maka kesimpulannya, anal ajram hadis. Aduh. Dengan demikian, materinya itu pasti juga baru karena sifatnya itu baru. Wa hudusul amroin, adapun dua perkara ini, maksudnya adalah al-ajram wal a'rad, materi dan sifat-sifatnya itu perkara yang baru ini ya. Wujuduhuma ba'da adamin. Diulang lagi. Wujuduhuma ba'da adamin. Adanya materi dan sifat-sifatnya tadi itu, dia ada setelah tiada. Berarti awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Dalilu ala wujudhi ta'ala. Itu menjadi dalil atas keberadaan Allah Ta'ala. Lianna kulla hadithin la budda lahu min muhdithin. Karena segala sesuatu yang baru itu pasti butuh pada pencipta. Wala muhditha lil alam illallahu ta'ala wahdahu la syarikalah. Dan tidak ada pencipta selain Allah Ta'ala, yang tak lain pasti adalah Allah Ta'ala wahdahu, semata-mata, satu-satunya hanya Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Kama sayati fi dalilil wahdaniyati lahu ta'ala, sebagaimana nanti akan dijelaskan bahwa tidak mungkin ada pencipta selain Allah Ta'ala. Pasti yang menciptakan itu Allah. Billahi Allah. Tidak sampai Ustaz. Nah, ini yang menjengkelkan ini. Ini yang menjengkelkan selain ini. Duh, iya ini pamungkas. Oke, saya sebelum baca lanjutannya, saya tanya kepada netizen ini. Kira-kira penjelasan barusan itu gampang banget, gampang aja, sedang, lumayan susah atau susah? Banyak pilihan. Nah, kalau masih ada di anggapan ini susah banget atau agak susah banget, ini disenggol di sini nih. Wahada huwa dalilul ijmali. Penjelasan yang barusan ini yang mungkin oleh sebagian orang masih dianggap repot, ternyata itu masih dalil ijmali, itu dalil umum, masih dalil umum. Artinya katakanlah dalil yang dasar gitu ya, karena masih umum penjelasannya ini. Alladzi yajibu ala kulli mukallafin, yang mana setiap orang mukallaf wajib untuk paham dalil barusan itu. Min dzakarin wa unsa. Min dzakarin wa unsa ma'rifatuhu, untuk mengetahui dalil tersebut, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Wajib. Artinya wajib ini wajib syariat berarti di sini nih. Iya. Kalau tahu terhadap dalil barusan, berarti dia mendapatkan pahala. Kalau dia tidak tahu dengan dalil barusan dan dia sebenarnya mampu berpikir, cuma malas saja mau belajar, maka dia telah berdosa. Berarti kita yang udah tahu ini tiap hari ngalir pahala itu. Alhamdulillah insyaallah taala. Alhamdulillah. Yaquluhu Ibnul Arabi was-Sanusi, sebagaimana yang telah mengatakan atau yang telah berpendapat demikian itu adalah Syekh atau Imam Ibnul Arabi ya. Bukan Ibnu Arabi tapi Ibnul Arabi was-Sanusi dan Imam Sanusi. Karena di awal itu Ustaz saya lihat ada terjemahan dari Kifayatul Awam ini versi pondok pesantren tertentu di Malang itu, dan kemudian kalimat ini di awal kan ada Imam Ibnul Arabi dan Imam Sanusi, lalu dikasih catatan kaki. Imam Ibnul Arabi-nya dimaksud itu adalah Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi itu, yang seorang sufi madhab wujudi itu. Akbar itu. Ya, kemudian dibilang seharusnya tidak layak ini disandingkan nama Ibnul Arabi dengan Imam Sanusi. Aduh, itu agak gimana gitu ya? Gimana ya, kurang riset lah. Yang mana Imam Sanusi dan Imam Ibnul Arabi yukaffironi man lam ya'rifhu. Mereka berdua itu berpendapat bahwa orang yang tidak mengetahui dalil ijmali tadi yang kita jelaskan barusan itu dihukumi kafir, kata beliau. Aduh, ini kan masa tidak takut gitu loh. Iya. Saya bilang begini ini ke siswa-siswa itu. Saya antam begini kan. Jadi kalau kalian tidak paham itu menurut Imam Ibnul Arabi dan Imam Sanusi, itu imannya tidak sah. Kalau imannya tidak sah, berarti dia kafir. Senyum-senyum mereka itu. Kalian tidak takut ya, ditakut-takuti dengan
tervonisnya kafir tadi itu. Kan bahaya ini kan. Ini kan ancaman untuk kita. Memang gen Z ini, zilenial itu lebih takut kalau kehabisan skincare. Lalu disautin, betul Pak. Aduh, mana gitu. Lebih takut kalau kehabisan skincare, kehabisan kota, tidak bisa main FF atau ML ya, dan lain sebagainya. Fahdar, maka berhati-hatilah kalian wahai gen zilenial, rahimakumullah, ayyakuna fi imanika khilafun. Berhati-hatilah kalau iman kalian itu masih diperselisihkan oleh ulama. Diperselisihkan itu maksudnya ini mana atau enggak sih begitu? Iya. Jadi ya orang yang tidak paham dengan barusan ini, dalil barusan ini kan ulama berbeda pendapat. Ada yang ingin membela orang awam bilang enggaklah tetap sah imannya itu. Seperti rekan kita Ustaz Bayu. Ustaz Bayu itu kan masih membela karena kasihan dengan orang awam kan. Kemudian di sini Imam Sanusi dan Imam Ibnul Arabi dengan tegas mengatakan tidak sah yang begitu itu. Bukan kejam ya, tegas itu. Ya. Tegas ya. Jadi kok bisa? Saya tanya ke mereka, kalian kalau boleh memilih suatu saat kalian mau menikah dengan orang yang dikenal atau orang yang tidak dikenal? Orang yang dikenal. Nah, untuk nikah aja teman hidup kalian memilih untuk menikah dengan orang yang dikenal. Masa Tuhan yang kalian sembah itu tidak kalian kenali, kalian hanya tahu namanya. Allah gitu namanya. Tuhannya siapa? Allah. Lalu tidak tahu begini-begini dalil ijmali ini tiba-tiba si paling tauhid, aksi bela tauhid. Yang begitu jauh panggang daripada api. Ya semangatnya bagus ya. Semangatnya bagus. Cuman kalau tidak didasari ilmu enggak bahaya ta. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau dibahas lagi? Sudah cukup ini. Cukup ya karena ini sudah kesimpulannya udah 3. Kalau yang bidikan. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau masih belum ada poin yang belum dipahami bisa diputar ulang rekamannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.